Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Ilham dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C dengan NIM 2430811086. Di sini saya akan menjelaskan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila adalah tindakan yang tidak sesuai dengan 5 sila yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah contoh perbuatan yang bertentangan dengan masing-masing sila Pancasila. Yang ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Aksi yang mengancam kebebasan beragama seperti pemaksaan agama, intoleransi atau diskriminasi terhadap agama tertentu, menghina agama atau ajaran agama secara terbuka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskriminasi rasial, etnis atau jenis kelamin, tindak kekerasan atau perbudakan terhadap sesama manusia, melanggar hak asasi manusia, HAM, seperti penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Lanjut, yang ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, tindakan yang memecah belah persatuan seperti separatisme atau menyebarkan kebencian antar kelompok, melakukan provokasi yang dapat menimbulkan kerusuhan atau konflik antar suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya seperti melakukan penyelewengan terhadap prinsip demokrasi seperti manipulasi pemilu atau korupsi dalam proses perwakilan rakyat. Pengambilan keputusan secara sepihak tanpa memperhatikan musyawarah atau tanpa melibatkan perwakilan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya ketidakadilan sosial seperti kesenjangan ekonomi yang sangat lebar, eksploitasi pekerja atau permiskinan masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan masyarakat luas. Secara keseluruhan, perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila adalah tindakan yang merugikan persatuan, kesetaraan, keadilan, serta tidak menghargai hak-hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Nah, di sini saya ada video yang tidak mengakui atau tidak percaya terhadap Tuhan dan agamanya. Nah, tonton saja sampai selesai ya videonya. Di situ ada beberapa negara yang tidak mengakui Tuhannya dan agamanya. Oke. Jika kalian mendengar kata ateis, tentu pikiran kalian akan tertuju kepada manusia yang tidak menganut agama apapun. Ya, bahasa lainnya juga disebut sebagai golongan manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi kalian tahu nggak guys, ternyata golongan ateis ini nggak cuma terdiri dari beberapa orang loh. Bahkan ada beberapa negara yang penduduknya didominasi sama orang-orang anti Tuhan. Kalian penasaran negara apa saja kayak itu? Tanpa berlama-lama, berikut ini Mimin sajikan 10 negara anti Tuhan di dunia. China. Yang pertama ada negara yang dijuluki negeri tirai bambu, yakni China. Meski tergolong sebagai negara maju dengan pembangunan yang sangat pesat, rupanya negeri satu ini termasuk dalam salah satu negara paling anti Tuhan. Meski sebagian di antara penduduknya merupakan penganut agama nenek moyang, yakni Konghucu, nyatanya berdasarkan hasil penelitian lembaga Gallup Internasional, diperoleh bahwa 61% dari penduduk China tidak mempunyai Tuhan. Selain itu, 29% lainnya menganut agama namun tidak taat dalam menjalankan ajaran agamanya.
Waduh, kok bisa gitu ya guys? Hong Kong. Menyusul China, rupanya Hong Kong juga termasuk salah satu negara dengan penduduk tak bertuhan terbanyak di muka bumi. Padahal dulunya kebanyakan penduduk Hong Kong menganut kepercayaan tradisional seperti Tionghoa dan sisanya memeluk agama Kristen Protestan, Taoisme, dan Buddha. Namun berdasarkan hasil survei lembaga Gallup International, ditemukan sekitar 34% penduduk negara bekas jajahan Inggris ini tidak percaya akan adanya kuasa Tuhan. Bahkan negara ini menjadi negara tak bertuhan terbanyak kedua setelah China versi Gallup International. Wah, terpantau cukup banyak ya guys. Jepang. Masih hampir mirip dengan negeri tirai bambu, rupanya sebagian besar penduduk Jepang juga menganut kepercayaan nenek moyang. Kebanyakan dari mereka menganut kepercayaan etnis Shinto alias agama para dewa. Nah, pada hakikatnya kepercayaan seperti ini tidak mengenal prinsip ketuhanan seperti agama Samawi yang diakui di Indonesia. Dengan demikian, banyak penduduk Jepang yang juga penganut Shinto mengaku tidak bertuhan. Bahkan berdasarkan penelitian lembaga Gallup International, juga ditemukan sekitar 31% penduduk Jepang yang mengklaim dirinya ateis. Apa karena terlalu sibuk kerja ya? Sampai-sampai nggak punya Tuhan gitu? Waduh. Prancis. Beralih ke tempat Menara Eiffel berdiri megah. Selanjutnya ada negara Prancis yang juga disebut-sebut sebagai negara anti Tuhan. Pasalnya nih guys, kebanyakan penduduk Prancis menganggap bahwa agama bukanlah hal yang wajib dianut dan justru merupakan sebuah praktek mengekang kebebasan. Padahal dulunya negara dengan view super cantik ini didominasi oleh penganut agama Kristen Katolik. Namun seiring berjalannya waktu, sensus Prancis menemukan fakta bahwa 67% masyarakatnya tidak beragama, di mana 27% diantaranya lebih percaya kekuatan hidup dan 40% lainnya benar-benar tidak percaya Tuhan. Waduh, pasti ada yang pengaruhi ini mah. Iya kan guys? Belanda. Selanjutnya ada negara liberal terbesar yang ada di dunia, yakni Belanda. Negara yang satu ini juga diketahui memiliki budaya dan ras yang sangat beragam layaknya Indonesia. Hanya saja negara maju yang satu ini sangat membebaskan para penduduknya. Mulai dari melegalkan ganja, pernikahan sesama jenis, prostitusi, suntik mati, bahkan hal-hal lain yang tidak lazim di dunia. Tidak hanya itu, masyarakat Belanda juga banyak yang tidak bertuhan. Berdasarkan riset diketahui, ada sekitar 39% penduduknya yang lebih percaya akan kekuatan hidup dan 30% yang lainnya percaya bahwa tidak ada yang disebut dengan Tuhan. Saking bebasnya kali ya guys. Slovenia. Next ada Slovenia, negara mandiri yang terletak di pesisir subalpin Eropa Tengah, tepatnya di sebelah Italia bagian barat. Negara yang satu ini juga termasuk dalam deretan negara dengan penduduk tak bertuhan yang cukup banyak. Bukan main nih guys, 25% dari total penduduknya menolak lebih percaya bahwa agama hanyalah diciptakan untuk memberi batasan dan mengekang umatnya. Bahkan kepercayaan ini sudah menyebar sejak tahun 80-an silam. Alhasil, kepercayaan tersebut berkembang menjadi sebuah tren yang diikuti banyak kaum muda Slovenia. Aduh, kok tren kayak gini bisa diikuti banyak orang ya? Inggris. Mirip-mirip dengan Belanda yang menganut paham liberal, Inggris juga menjadi salah satu negara Eropa yang tidak lepas dari kepercayaan bebas ide. Pada akhirnya sedikit demi sedikit warga Inggris melepaskan kepercayaannya dan hanya menganut aliran liberal. Padahal dulunya negara yang menganut sistem pemerintahan monarki ini dihuni oleh kebanyakan penganut agama Kristen. Namun seiring berjalannya waktu, angka penganut kepercayaan tersebut semakin berkurang, bahkan menyentuh angka 37% saja dari total penduduk Inggris. Sedangkan sisanya yang 73% tidak percaya akan Tuhan. Ngeri juga ya guys perbandingannya.
Ceko. Ceko merupakan salah satu negara dengan sejarah agama yang cukup panjang. Perkembangan agama Kristen yang sangat pesat di negara ini dimulai dari pendatang Prancis yang membawa ajaran agamanya melalui jalur darat. Ajaran agama ini kemudian berkembang sangat pesat hingga puluhan tahun kemudian. Namun menggegerkannya nih guys, kini Ceko berubah menjadi negara yang terkenal tidak bertuhan. Bukan main, ada 64% penduduknya yang tidak memeluk satu agama apapun. Dengan demikian, ke-64% masyarakatnya ini tidak mengenal adanya Tuhan. Kok bisa ya? Spanyol. Negara tak bertuhan berikutnya adalah Spanyol. Dulunya di negara ini terdapat agama resmi negara, yakni Gereja Katolik Roma. Namun agama tersebut dihapuskan pada tahun 1978 oleh konstitusi Spanyol. Alhasil hingga saat ini Spanyol tidak memiliki agama resmi. Bahkan 35% penduduknya mengaku tidak memiliki agama. Dan 20% menyatakan bahwa mereka ateis. Oh ya, Perdana Menteri Spanyol yakni Pedro Sanchez juga termasuk salah satu penganut ateis. Olehnya itu momen ketika ia dilantik pada tahun 2018 lalu sempat menjadi perhatian publik. Pasalnya, pada saat itu prosesi pelantikannya tak menggunakan kitab suci dan salib. Padahal umumnya pelantikan selalu dilengkapi dengan benda sakral seperti kitab suci. Wah, anti mainstream juga nih guys. Swedia. Negara tak bertuhan terakhir adalah Swedia. Meski penduduk negara satu ini sebagian masih taat menghadiri acara keagamaan, namun rupanya golongan seperti ini hanya berjumlah 8% dari seluruh penduduk Swedia. Sedangkan ada 3/4 masyarakat yang menegaskan bahwa mereka adalah seorang ateis. Salah satu faktor penyebabnya yakni negara ini lebih sibuk memperhatikan pendidikan, pekerjaan, pembangunan yang bersifat dermawan, serta menata kehidupan masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Misalnya agar tidak ada penduduk yang sesuka hati menjarah milik orang lain. Waduh, kalau gini jadinya mikirin duniawi mulu ya guys. Nah, sampai di sini kalian ada tanggapan gak? Atau kalian pengen nambahin? Silahkan tulis di kolom komen ya. Mimin tunggu. Thank you update lovers. Jadi saya akan menjelaskan terhadap video barusan, yaitu ada 10 negara yang anti Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan dan agama. Yang pertama negara Cina, yang kedua Hong Kong, yang ketiga Jepang, yang keempat Prancis, yang kelima Belanda, yang keenam Slovenia, yang ketujuh Inggris, yang kedelapan Ceko, yang kesembilan Spanyol, dan yang terakhir ke-10 Swedia. Nah, jadi negara yang barusan saya sebut itulah negara yang tidak percaya adanya Tuhan dan agama. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.